Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 2 surat Ali Imran ayat 14-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuzzina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Yang ditanyakan, apakah istri-istri yang disebut dalam ayat ini sama dengan istri kita di dunia, Ustadz? Jika tidak, kemana istri atau suami kita selama di dunia? Jadi ya, kalau disebutkan oleh Allah tentang keindahan surga, apakah istri, apakah bidadari, atau buah-buahan, atau perhiasan, semua yang ada di surga itu di dunia ini belum ada. Nah, Nabi kita mengatakan keindahan surga itu la aidun ra'at wala udhunun sami'at wala khattara ala qalbi bashar. Jadi indahnya surga itu belum pernah ada mata yang melihat, belum pernah ada telinga yang mendengar, belum pernah ada hati yang merasakan tergores indahnya surga, itu belum pernah ada. Nah, kalau istri kita di sana sama yang ada di sini berarti sudah tidak sekedar melihat, ya, sudah tiap hari kita bertemu berkumpul sama mereka kok. Nanti lain di sana. Nah, istri-istri kita, suami-suami kita yang ada di sini di mana? Hilang. Ya, hilang. Di mana? Nah, nanti akan dikumpulkan oleh Allah. Coba di dalam surat Ar-Ra'd itu. Surat Ar-Ra'd itu atau Ar-Ra'd 23 itu. Jadi Allah akan mempertemukan kalau keluarganya semuanya beriman dan menjadi penghuni surga semua nanti, ya, akan dipertemukan oleh Allah dengan anak-anak cucu, ya, suami, istri semua, bahkan mbah-mbahnya yang dulu belum pernah ketemu ketika hidup di dunia, karena cucunya lahir, mbahnya sudah mati, tidak pernah ketemu kan? Tapi kalau semua masing-masing di surga, nanti ditemukan semua oleh Allah di surga nanti. Surat Ar-Ra'd nomor surat 13 ayat 23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Dari bapak-bapaknya, istri-istrinya,
anak-anak cucunya. Kalau anak berarti bapak atau ibu, cucu berarti mbah, ya nenek atau kakek itu. Jadi kumpulkan semua oleh Allah. Terus Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. nah, jadi nanti dari mbahnya, anaknya, bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, cucunya, kumpulkan semua oleh Allah di surga. Malaikat masuk dalamnya mengucapkan selamat para penghuni surga yang dikumpulkan oleh Allah, ya, seluruh keluarganya bersama orang-orang yang soleh lainnya. Jadi kalau satu keluarga semuanya nanti masuk surga, ketemu semua nanti. Bahkan yang di dunia belum pernah ketemu pun di sana dipertemukan oleh Allah. Berkumpul, maka menjadi suami istri tidak hanya di dunia nanti. Ya, kalau semuanya bertakwa, masuk surga semua, nanti di surga pun jadi suami istrinya, kumpulkan nanti. Jadi jangan kemana lah kalau suami istri, suaminya atau istrinya yang masuk surga, atau suaminya atau istrinya masuk neraka, tidak ketemu, udah. Tidak ketemu. Walaupun di dunia menjadi anak yang kesayangannya, istri yang paling disayangi dan sebagainya, tapi tidak sejalan, suaminya di surga, istrinya di neraka, tidak bisa menolong. Bapaknya di surga, anak di neraka, nggak bisa nolong. Sebaliknya kalau anaknya yang di surga, bapaknya di surga, di neraka, ya tidak bisa menolong. Tidak bisa menolong. Itu semua sudah diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Seorang bapak tidak bisa menolong anaknya, Nabi Nuh alaihi salam. Tidak bisa menolong anaknya. Nabinya di surga, anaknya di neraka. Termasuk istrinya, Nabi Nuh nggak bisa menolong istrinya. Ketika anaknya Nuh tenggelam, Nabi Nuh doa pada Allah, ya Allah selamatkanlah itu anakku, ya Allah. Ya, langsung ditegur Allah, Nuh, itu bukan keluargamu. Kenapa? Amalun ghair soleh. Amal perbuatannya bukan amal yang soleh. Jadi walaupun itu dilahirkan oleh istrimu, tapi bukan anakmu, bukan keluargamu. Ya, jangan kamu bersifat jahil. Istri juga begitu. Istrinya Nabi Nuh tidak mau taat kepada suami, padahal suaminya seorang nabi, ya masuk neraka. Juga istrinya Nabi Lut. Nah, maka ibu-ibu jangan berharap kon salat ra gelem, sing penting suaminya sregep dadi kiai, dadi ulama, dan sok swargane nunut. Nah, kan ada kah? Kalau di Jawa ini kan ada istilah swarga nunut, neraka katut. Ya, katut di neraka ya mau. Nenek-nenek swarga no enak nunut ya. Jane amale elek nunut suami. Nah, kalau amalnya baik karena suaminya yang jahat masuk neraka, apa mau dikatutkan ke neraka? Nah, suaminya di neraka, istrinya di surga, siapa itu? Fir'aun. Diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Ya, ketika dianiaya suaminya karena mengikuti agama Musa, dianiaya oleh Fir'aun, istrinya Fir'aun berdoa, ya Allah selamatkanlah aku dari penganiayaan Fir'aun. Buatkanlah aku rumah di surga ya Allah. Itu istrinya Fir'aun. Fir'aunnya masuk neraka karena dia mengaku menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang maha tinggi. Ya, tidak bisa menolong kan? Ya. Kalau tadi bapak nggak bisa menolong, anak nggak bisa menolong bapak juga. Anaknya masuk surga, bapaknya di neraka. Siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang nabi, bapak dari semua nabi, bapak tauhid, bapaknya sendiri produsen berhala, penyembah berhala, udah masuk neraka. Bapaknya masuk neraka, anaknya walaupun seorang nabi agung tidak bisa menolong. Nabi Muhammad tidak bisa menolong ibunya. Ya, maka ketika itu Nabi Muhammad nangis. Ya. Kemudian diketahui oleh sahabat-sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah mengapa engkau menangis? Kalau boleh saya tahu saya akan ikut menangis, coba terangkan ya Rasulullah apa yang menyebabkan kau menangis.
Nabi mengatakan, saya memohonkan ampun kepada Allah untuk ibuku, tidak diperkenankan oleh Allah, tidak diizinkan. Saya menziarahi kubur ibuku diizinkan. Jadi ziarah kuburnya boleh, tapi memohonkan ampun ibunya tidak boleh. Itu Nabi Muhammad itu. Yang akan kamu mintai syafaatnya itu loh. Ya, nanti di akhirat katanya mencari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad besok bawa bendera hijau. Tulisannya Muhammad gitulah, kamu cari ya kan minta syafaatnya. Nanti kata Nabi bisa mensyafaati, tentu ibunya yang pertama kali disyafaati. Jelas itu yang melahirkannya. Kalau dengan saudara Pak pernah ketemu Nabi? Apa kenal? Ya, kamu nanti golei bendera hijau, tidak ada di sana. Ya, apa kalau begitu Nabi Muhammad tidak memberi syafaat? Memberi. Ini boleh beda pendapat, boleh. Ya, syafaat yang diberikan oleh Rasulullah itu sejak di dunia ini. Kalau di dunia ini mau menerima, mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, nah itu mendapat syafaat Nabi. Rasulullah di dunia itu menyampaikan apa? Apa? Al-Quran, itu yang mensyafaati kita kalau kita mengikuti Al-Quran. Tapi kita mengatakan Al-Quran syafi'un musafa'un wa makhilun musaddaqun. Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alahu warahatu duhurahu taqahu ilan nar. Jadi Al-Quran itu penolong. Syafaat itu kan pertolongan. Syafi'un musyafa'un. Jadi Al-Quran itu sebagai penolong, pemberi syafaat, yang diterima syafaatnya. Dan membela yang dibenarkan. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya, di Quran di depan, kita di belakang. Duru ma kitabillahi haitsu madaro. Nabi kita mengajarkan, ikuti, beredarlah kamu, mengikuti Al-Quran, kemana saja Quran itu membawa kamu. Jadi Quran di depan, kita di belakangnya, ikut terus, Quran membawa kemana, diikuti terus. Oh ternyata masukkan kamu ke surga. Jadi Quran itu menuntun manusia ke surga. Faqad hudiyah, faqad hudiyah ila sirati mustaqim. Menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Tapi barang siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya, hawa nafsunya yang di depan, setiap Al-Quran tidak cocok dengan kemauannya, tidak cocok hawa nafsunya, ya Qurannya yang ditolak. Hawa nafsunya yang didepankan. Karena tidak umum. Ya, Quran itu mengikuti Quran tidak umum. Maka Nabi pernah ya menyampaikan Al-Quran itu, masyarakat yang seru dengan Al-Quran tidak cocok, minta ya Muhammad gantilah Quran yang lain, jangan itu Qurannya. Qurannya kon ganti. Nah, orang macam itu tidak akan dapat syafaat. Maka kalau Quran suruh mengikuti hawa nafsumu atau hawa nafsumu, kamu jadikan Quran itu seret itu, akan melemparkan kamu ke neraka. Nah, maka syafaat itu diberikan oleh Nabi sejak kita hidup di dunia ini. Siapa dalam hidupnya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah, dijamin masuk surga. Maka Rasulullah meninggalkan dua perkara, lan tadillu ma masaktum bihima, kitabullah wa sunnatan nabihi. Tak tinggalkan kepadamu dua perkara. Siapa pegang teguh dua perkara itu, lan tadillu, tidak sesat. Apa? Kitabullah maksudnya Al-Quran dan sunnah Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah. Itu kalau dipegang teguh kamu dapat syafaat dari Nabi. Jadi kalau jangan sampai kita ingin dapat syafaatnya Nabi, tapi kalau disuruh mengikuti Nabi, jawabnya apa? Tidak, saya cukup mengikuti apa yang saya dapati dari, coba dibaca surat Al-Maidah itu ayat 104.
gitu mau dapat syafaatnya Nabi itu gimana? Nah, ajaran Nabi dikaji malah geting. Ya, tidak suka. Tidak boleh hidup di sini karena menyalahi kebiasaan masyarakat. Ini ajaran Nabi, ajaran Allah. Walaupun ajaran Nabi atau ajaran Allah, kalau menyalahi masyarakat ini tolak, tidak boleh hidup di masyarakat ini. Lah kok mau ngarep-ngarep syafaat? Nah, dibaca Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Nah, ini diperhatikan. Kalau saudara bersikap semacam ini, jangan ngarep-ngarep syafaatnya Nabi. Tidak akan dapat, tidak. Coba dibaca. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Ya, mari mengikuti yang diturunkan Allah itu misalnya Al-Quran. Dan mengikuti Rasul maksudnya hadis-hadis Rasulullah. Jadi singkatnya, mari mengikuti Al-Quran, mari mengikuti hadis-hadis Rasulullah. Jawabnya gimana? Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Ya, cukup. Tidak usah ikuti Quran, tidak usah ikuti hadis. Ya, tapi mengikuti apa yang dikerjakan oleh bapak-bapak kami dahulu mengerjakan. Terus? Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ya, itu Allah yang bertanya itu. Kalau kamu ingin selamat, ikuti Al-Quran, ikuti hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Kamu menjawab, cukup. Tidak usah ikuti Quran, tidak usah ikuti hadis, tidak kena racun. Gitu? Cukup mengikuti apa yang dikerjakan oleh bapak-bapak saya dahulu. Ya. Maka di situ katakan ya Muhammad, tanyakan kepada mereka. Apakah awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yatadun? Apakah sekalipun bapak-bapakmu dahulu itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, juga kamu ikuti. Meninggalkan tradisi yang diwariskan oleh bapak-bapaknya dulu itu tidak mau, karena itu sudah bertahun-tahun dikerjakan oleh bapaknya, mbah-mbahnya, walaupun bertentangan dengan Quran, walaupun bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Katanya mau minta syafaatnya Nabi, dah suruh mengikuti, diajak mengikuti Nabi, cukup saya mengikuti bapak-bapak saya dulu mengerjakan. Nah gitu kamu dapat syafaat. Saya minta syafaat Nabi ya, minta sana, minta bapak-bapakmu dulu. Minta mbah-mbahmu sana loh. Mbah-mbah saya dulu kalau tahun baru ya meledos ke mercon kok. Ke mercon, wah geden-gedenan mercon. Gentayangan, melek, sewengi, dandutan, tidak tidur. Maka ini brosur hari ini muhasabah. Jadi saudara kalau tambah tahun ini jangan hura-hura, seneng-seneng, melampiaskan kesenangannya. Malah tadi koncone setan, karena ya bedos ke mercon bunga api berapa juta itu harganya. Manfaatnya apa? Ganggu orang tidur malah ya. Nah itu mubadir. Dan Allah mengatakan mubadir itu temannya setan. Tapi mbah-mbah saya dulu ya begitu kok. Nah, lah walaupun mbahmu tidak menurut petunjuk, tidak ngerti tuntunan, juga kamu teruskan toh. Iya. Simbah saya dulu kalau bulan Safar ya rebutan apem neng masjid kok. Jumbul kayak itu tunggu rebutan. Sampai sekarang masih ada. Ya ikuti, kamu ikuti itu. Nah itulah, nah gitu jangan mengharapkan dapat syafaat. Tapi mengharapkan ya boleh, tapi ojo nek ora entuk aja gelo.
Karena kamu menentang apa yang dituntunkan Allah, tuntunan Rasulullah kamu tolak, lalu kamu mengharap pertolongannya. Itu. Mbak-mbaknya dulu coba kita lihat yang kita amalkan tiap hari sebelum darah ngaji ini. Yang kita lakukan ikuti mbah-mbah, tidak ada dalilnya ternyata. Tidak ada tuntunannya. Tanggal 1 malah kungkum yang Segoro Kidul sana. Ya, kalau malam tanggal 1 kan banyak di sana. Tanggal 1 Muharram itu. Ya, kalau tanggal 1 Januari kamu lihat, kota Solo ini padat sudah. Do nyandi jane, dar nyandi, tidak tahu tujuan. Jadi keluar tujuannya apa? Seperti orang bingung. Itu orang bingung kesana karena nek ditekoni jane apa yang kamu cari, yang kamu kerjakan, apa ya tidak genah. Nah kalau orang Muslim maka muhasabah. Wah ini umur saya sudah dipotong 1 tahun lagi ini. Masih berapa lama saya hidup di dunia ini? Tidak disadari, ya. Tahu-tahu habis umur ini. Jadi mau habis umurnya, mau nyemplung kubur malah seneng-seneng itu gimana? Apa sudah siap untuk menghadapi pertanyaan di alam kubur nanti? Nah ini semuanya beda. Beda kan? Kalau cara Islam muhasabah, mawas diri untuk lebih hati-hati. Lembaran tahun baru ini jangan sampai seperti tahun yang kemarin, harus lebih baik. Nah gitu. Jadi jangan hura-hura, kalau perlu menangis. Setahun kemarin saya rugi, tidak pernah saya melakukan sholat sunnah, nggak pernah, wajib pun kadang-kala sok dilakukan, sok tidak. Nah untuk tahun depan ini yang tak ini diisi dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan bisa menutup kekurangan-kekurangan tahun kemarin. Bukan malah di awal tahun diawali dengan bersekutu dengan setan. Ya itu kan. Tuh, jadi apa lagi? Jadi tidak usah khawatir. Nanti kalau semua menjadi orang yang beriman ditemukan oleh Allah. Istri itu tidak usah perlu khawatir, suami saya dulu mana, nanti ditemukan di sana. Suami juga begitu, istri saya dulu di mana, tidak usah khawatir, ditemukan oleh Allah. Kalau sama-sama masuk surga, ya, kalau satu masuk surga atau neraka ya tidak akan ketemu. Kamu kasihan seperti apapun nggak bisa menolong. Allah telah menerangkan, bapak nggak bisa nolong anak nggak bisa nolong bapak. Suami nggak bisa nolong istri nggak bisa nolong suami, dan seterusnya. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Apalagi? Rasulullah halaman 5, hadis yang paling atas. An Sahl bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'tilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Rawahu Tirmizi. Dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya dunia ini di sisi Allah ada nilainya sesayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walau seteguk air. Dari hadis ini dijelaskan tentang gambaran nilai dunia, tidak ada nilainya walau sesayap nyamuk. Lalu apakah tidak ada manfaatnya usaha kita selama ini di dunia, Ustaz? Coba balik pertanyaan, sambil direnungkan. Dengan hadis itu apa ya? Coba kamu. Dari hadis ini diterangkan tentang gambaran nilai dunia, tidak ada nilainya walau sesayap nyamuk. Lalu apakah tidak ada manfaatnya usaha kita selama ini di dunia? Kan tidak cocok dengan maksud hadis itu. Nabi itu mengatakan,
andai kata nilai dunia itu seberat sayap nyamuk, orang kafir itu tidak akan diberi minum walaupun seteguk air. Karena seteguk air pun orang bisa minum air seteguk, yang memberi siapa? Allah. Orang bisa makan sesuap nasi, yang memberi makan siapa? Allah. Ar-Razzaq itu dari Allah. Ya. Tetapi karena nilai dunia di sisi Allah itu tidak ada nilainya, maka Allah tidak membeda-bedakan apakah kamu beriman, apakah kamu orang kafir, semua diberi rezeki. Bahkan kadang-kala orang kafir rezekinya lebih banyak daripada orang yang beriman, karena melalui sunatullah yang berlaku, dia mencari usaha mencari rezeki dengan sungguh-sungguh, dan tahu jalannya rezeki itu dapat rezeki yang banyak, maka dia dapat banyak. Kalau orang Islam kadang-kala usahanya dapat rezeki sedikit, yang diperbanyak doanya. Dungone oke, nyambute gawe sithik. Kalau orang kafir tidak pernah doa, kerja keras. Sing entuk sing ndi? Nah, orang kafir. Karena mereka dunia itu dunia tidak ada nilainya kok. Andai kata dunia itu di sisi Allah dan nilainya sebesar sayap nyamuk saja, ya, yang diberi rezeki itu orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah aja. Orang kafir gak diberi. Maka doa Ibrahim alaihissalam berdoa supaya yang diberi rezeki itu hanya orang-orang yang beriman, langsung ditolak oleh Allah. Orang kafir pun saya beri Ibrahim. Ya, kan tidak ada nilainya. Dunia itu di sisi Allah nggak ada nilainya. Ya, jadi bukan kok terus usahamu sia-sia. Justru kalau usaha sia-sia jangan berusaha, biar kamu nggak dapat apa-apa. Allah sudah firmankan kok, jangan cari bahagia hidup itu di dunia. Dunia bukan tempat kebahagiaan. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Cari bahagia hidup itu di akhirat. Lah dunia wala tansa nafsi baka minad dunya. Kamu jangan lupakan bagian, nasib itu bagian. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Kamu orang hidup di dunia butuh makan, butuh minum, butuh berpakaian, jangan dilupakan, maka harus kerja. Jangan sampai kamu jadi orang yang beriman itu tidak mau kerja, dungo terus akan dicukupi, tidak mungkin. Ya, coba dibaca itu doa Ibrahim itu, surat Al-Baqarah itu, ya 26 itu. Surat Al-Baqarah ayat 126. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Ini doanya, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Terus? Dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Ya, berikan rezeki penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, dicetakkan wong kafir jangan diberi kan gitu. Jadi yang negerinya jadi aman, tentram, berikanlah ya Allah rezeki dari segala macam buah-buahan kepada penduduk negeri ini yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu doa Ibrahim yang tidak dikabulkan oleh Allah. Terus dijawab oleh Allah apa? Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Ya lah. Orang kafir pun saya beri, Ibrahim, jangan hanya orang iman saja. Biar mereka senang-senang sementara. Karena kesenangan di dunia itu kesenangan sementara. Mata ungkolil,
kesenangan yang sedikit saja. Ya disebutkan itu fa ummatihu qalilan, biar mereka bisa senang-senang sedikit saja. Terus kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. ya, jadi orang kafir dia senang-senang sedikit, diberi rezeki juga oleh Allah. Setelah tinggalkan dunia ini, dia dipaksa masuk neraka. Mengapa dipaksa? Nek ditarira gelem. Tidak mau paksa kamu udah masuk neraka kamu. Ini. Maka itu kalau ukuran banyak sedikitnya harta, ya orang yang harta banyak itu belum tentu orang yang dicintai Allah. Memang ada sementara orang yang beranggapan, ya, apabila dia diberi harta yang banyak, dia merasa Tuhanku memuliakan aku. Tapi nanti diberi rezeki sedikit, dia mengatakan Tuhanku menghinakan aku. Seolah-olah ukuran mulia dan hina itu diukur dengan banyak sedikitnya harta. Nah sekarang ini memang ke sana pandangan orang hidup. Dianggapnya orang yang mulia itu orang yang kaya-kaya harta itu. Ya. Orang yang miskin-miskin dianggap orang hina. Itu Allah sendiri menyatakan, coba dibaca ayatnya. Surat Al-Fajr nomor surat 89 ayat 15 dan 16. 16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ya itu, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Terus ayat kelanjutannya, adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. ya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ya, gitu. Dibatasi rezekinya cuma sedikit, dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Kalla, sama sekali tidak. Ayat kelanjutannya kan kalla, sama sekali tidak. Ukuran orang yang mulia dan orang yang hina bukan terletak pada banyak sedikitnya harta. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kamu bertakwa, kamu yang mulia. Sekalipun hartamu sedikit, kamu melarat. Ya. Baliknya kalau kamu kafir, walaupun hartamu banyak, berlimpah rumah, kamu orang yang hina. Jadi Allah memuliakan manusia. Rezeki itu Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru liman yasha. Allah memberikan rezeki yang banyak kepada siapa yang dikehendaki dan memberikan sedikit pada siapa yang dikehendaki. Maka yang banyak bukan dimuliakan, yang sedikit dihinakan, bukan. Banyak atau sedikit yang memberikan siapa? Allah. Maka kalau diberi rezeki yang banyak, tentunya sudah bersyukur, lain syakartum azidanakum. Kalau kamu bersyukur, Allah menambah nikmat. Tapi kalau diberikan tidak mau bersyukur, kufur, inna azabi lasyadid. Tahuilah azab Allah sangat pedih. Mula jasa kementus. Dadi wong sugih, ibu-ibu yo nek dadi wong sugih aja kemayu. Ya. Nek sugih no gedhak-gedhek, weruh wong ra duwe no raruh ra ketok. Nek wong Jawa ngandani kadang konang sing dianggap sedulure sing ketok. Pernah hati konang enggak? Saiki konange kaya ora enenge saiki. Ada.
Nanti kita kelelip-kelelip, wah itu dulurku. Ya, ya, itu sudah geser. Maka menurut presiden kita, Presiden SBY mengatakan itu pergeseran nilai, norma, tata hidup dan kehidupan. Itu karena bergeser dari itu, maka Presiden kita menyerukan supaya umat Islam ini meningkatkan kualitasnya pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah dan menggairahkan, menggalakkan, meneladani kehidupan Rasulullah. Itu suruhan presiden sangat bagus. 6 presiden ini durung enek sing menyerukan seperti ini. Ya, baru Presiden SBY ini menyadari, lihat situasi begini ini pergeseran nilai tata hidup, norma hidup, ya berubah. Ini karena jauhnya dari turunan Al-Quran. Maka Presiden menyuarakan supaya kembali memahami, mengamalkan Quran dan Sunnah. Tapi tidak ditanggapi. Walaupun umat Islam itu banyak di negeri ini, seruan itu tidak ditanggapi. Malah di mana-mana daerah yang sregep ngaji Quran dibubarkan harapan. Ya. Tuntut karena tidak cocok dengan kehidupan di desa ini. Ya, masyarakat ini kemarin ya di Gresik apa di Magetan atau di mana karena ditandatangani 300 orang apa 200 orang tidak setuju keberadaan MTA, ditolak. Maka saya suruh tanya, Gresik itu NKRI masuk enggak itu? Magetan, Gresik itu termasuk NKRI atau bukan? Mungkin dia mau mendirikan negara sendiri, negara Gresik atau negara Magetan. Kalau masuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Majelis Tahfidz Al-Quran itu lembaga resmi yang boleh hidup di seluruh wilayah NKRI. Nah kok neng Gresik ora ento, maunya enggak boleh. Lah elek apa? Wong ngaji Quran dan Sunnah itu melaksanakan perintah atau anjuran presiden. Sebelum presiden menganjurkan itu MTA sudah, presiden menganjurkan itu tahun 2011. MTA berdiri tahun 1972. Kan dhisik sadurunge dianjurke wis mlaku to. Lah mungkin presiden memikir-mikir wah sing apik ya MTA kuwi. Ya karena MTA mempelajari, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi dituduh di mana-mana bikin resah. Yang resah itu yang ngaji apa yang bukan ngaji? Yang tidak ngaji resah itu. Karena biasanya judi, mabuk, zina ku ora nek sing ngelokke bareng Quran dikaji kok mabuk, zina, judi itu setan itu. Perbuatan setan. Ya, Qurannya mengatakan rijsun min amali syaiton. Maka saya terima kasih itu Pak Purnawirawan Brimob tadi saya masih dengar. Ini Brimobnya tadi. Ya. Oh ya, Brimob dari bulan Maret pensiun Pak ya. Bulan Maret 2013 kan masih baru saja. Saya ini ngandani kancane. Polisi-polisi supaya menegakkan hukum. Pengajian-pengajian yang supaya dilindungi. Nah, dia sudah pensiun, andai kata belum saya itu dirawani ngono. Sebetulnya ini memang terletak aparat kepolisian. Kalau aparat itu tegak, tidak ada masalah. Wong MTA itu mengadakan pengajian di mana-mana, itu selalu mengikuti peraturan hukum yang berlaku. Tidak ada pelanggaran hukum. MTA tanamkan menjadi warga negara yang baik, taat aturan hukum negara. Menjadi orang Islam yang baik, taat peraturan hukum Islam. Itu hukum negara ini baik kalau ditaati. Ya kan? Nah pengajian itu, kalau peraturan di Indonesia yang berlaku itu pengajian tidak usah izin, cukup pemberitahuan. Pemberitahuan kepada aparat keamanan itu dengan tujuan supaya mendapat jaminan keamanan. Kalau tidak memberitahu nanti ada apa-apa yang mengganggu, aparat keamanan tidak tahu, maka tidak menjaga. Maka diberitahu nanti kalau ada
orang-orang yang tidak setuju atau mau mengganggu pengajian yang sudah ditempuh menurut hukum yang berlaku, kok ada orang mengganggu. Lah ini aparat keamanan berkewajiban menjaga. Orang malah sing kon mandek sing ngaji coba. Untuk polling down sementara pengajian diberhentikan. Ya, karena masyarakat tidak setuju. Lah kalau model setiap masyarakat tidak setuju terus yang menurut undang-undang hukum diberhentikan, negeri ini kan hancur berkeping-keping. Ya enggak? Nah, kan tidak setuju, tidak boleh tahu. Lah, kalau tidak setuju menentang undang-undang negara, berarti orang itu tidak menyetujui undang-undang negara. Harusnya orang-orang itu yang ditindak. Gitu. Nah, kadang-kala aparatnya kalah hoyok. Padahal aparat itu punya power, punya kekuatan, digaji oleh negara hakikatnya oleh rakyat untuk menjaga keamanan. Maka siapa yang melanggar aturan hukum itu yang harus ditindak. Yang mentaati peraturan hukum itu yang harus dilindungi, dijaga, harusnya gitu. Dah kalah kaprah, karuan. Maka kembali pertanyaan saudara, dunia itu memang di sisi Allah gak ada nilainya. Maka Allah mengatakan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sedang tadi juga mataul qalil, maksudnya kesenangan yang sedikit. Kesenangan dunia itu memang kesenangan sedikit. Kesenangan sedikit itu aja itu kesenangan yang menipu. Jangan puas kalau kita diberi harta yang banyak, pangkat yang tinggi, itu tipuan. Ya, tidak membawa ketenangan. Maka itu jangan berbangga. Lah diberi nikmat dunia itu jadikanlah untuk bersyukur. Kalau kamu diberi nikmat oleh Allah, jadi orang berkuasa, gunakan dengan kekuasaanmu itu. Nabi kita mengatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu diberi kekuasaan, melihat kemungkaran, cegah dengan kekuasaanmu. Wa illam yastati fabilisani, kalau tidak kamu punya kuasa, ya dengan lisan. Ya, dengan buka pengajian-pengajian ini, tidak memaksa orang untuk berhenti dari berbuat maksiat, tapi terang no aja. Akibat maksiat itu begini. Akibatnya faman syafal yu'min wa man syafal yakfur. Mau terus berbuat maksiat silahkan maksiat, tapi kalau mau berhenti jadi orang beriman, jadilah kamu orang beriman. Tidak usah dipaksa. Maka MTA tidak pernah maksa orang itu ngaji itu enggak. Ngaji orang MTA ngamal, tidak pernah dipaksa. Mendengarkan radio itu juga tidak ada dipaksa. Apa ada tuh saudara yang datang ke sini katanya saya dengar silaturahmi dari rumah tadi, apa ibu kok tertarik ya, saya pertama kali dengar radio, yang akan dengar radio siapa? Itu kan? Jadi mendengar radio jadi terbuka hatinya. Maka tidak pernah paksa, radio disiarkan dari sini di seluruh Indonesia. Kamu ngerungok ya boleh, tidak dengarkan ya boleh. Lah kok ageting barang ngerungok ke? Setelah mendengar suara radio, badannya panas, terus dileming. Ya, dilemengnya apa? MTA itu aliran sesat. Jangan dengarkan radio. Ya, kalau nanti kamu di MTA zina itu lebih baik daripada tahlilan. Daging anjing itu halal. MTA menghalalkan anjing. Lah itu kan dilemeng itu. Lah radionya tidak muni gitu kok bisa muni ngono coba. Nah, itu berarti radiomu konsleteng. Tidak pernah radio MTA menerangkan begitu enggak? Lah kok bisa masuk telingamu suaranya begitu, itu dari mana? Radiomu kok beda karo suarane asline itu radine sama enggak radione. Tapi orang bening hatinya mendengarkan itu langsung terpanggil. Oh iya, ternyata selama ini yang saya lakukan tuh ya enggak ngerti itu dalilnya, kalau ditanya ya mau ngikutin mbah saya dulu ya begini, mbah saya begitu, ya sudah. Ya ternyata apa yang dilakukan mbah-mbah itu bertentangan dari Quran dan Sunnah. Saya orang Islam, kitab saya Quran. Saya orang Islam, Nabi kita Muhammad SAW, perjalanan hidupnya disebut sunnah tadi,
kata itu harus ikuti. Ya, ternyata berbeda dengan kebiasaannya. Padahal kalau sudah berbeda dengan kebiasaannya, terus diamalkan di situ, dianggap merubah adat. Adat itu tidak usah dirubah. Dengan sendirinya kalau orang yang mengerti tuntunan nanti akan melakukan sesuai dengan tuntunan, adat itu berubah dengan sendirinya. Rasa dirubah, berubah sendiri. Berubah sendiri. Jangan kita merubah adat. Band yang biasa suka selamatan, suka ini, biarkan saja. Nanti kalau dia sudah mengerti tuntunannya, dia meninggalkan, tidak usah dipaksa untuk meninggalkan, dia akan meninggalkan sendiri-sendiri. Kalau sudah meninggalkan karena mengerti tuntunan, dipaksa untuk melakukan, dia tidak akan mau. Maka kita itu tidak pernah memaksa orang untuk mengikutinya. Tidak, boleh ya kan, ikut boleh tidak. Coba nih, selamat datang saya sampaikan, dari Madiun 110 orang. Dari Wedi Klaten 135 orang. Dari Bojo Kendal 15 orang. Tembarak Temanggung 60 orang. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dari Cawas Klaten 40 orang. Kampung Batu, Kedawung, Sragen 25 orang. Manyaran Kota Wonogiri 37 orang. Kelompok Kepuh Sari, Manyaran Wonogiri 20 orang. Jatipura Wonogiri 60 orang. Yang sudah datang tadi malam, tatap muka dengan saya, ada 90 orang. Dari Pontianak 6 orang. Kemudian dari yang paling oke nanti 16 orang tadi malam dari mana ya? Ya? Sumatera Utara. Dari Riau berapa orang Riau? 9 orang dari Riau. Dari Pontianak kemarin saya tanya sekali jalan berapa ongkosnya? Pontianak ke sini 1 orang berapa? 2.200. 2.200.000. Kok iso duwe 2.200.000 dienggo rene ngaji sing ngupahi sing menehi sapa? Nah, itu dah. Padahal disebarluaskan katanya kalau kamu ngaji di NTA nanti dikasih uang berapa? 500.000 lah sik tombok kamu. 500.000 di sini, padahal kamu sendiri keluarkan 2.200.000 kan isi tombok. Nah, ya dah. Lah kalau kamu ngaji gelem nek diopahi wis ora bakal dadi, kamu tidak akan paham tentang agama. Di MTA ini ngaji tidak ada yang kok dibayar, malah dia ngetokke duit. Nek ora gelem ngetokke duit ya aja ngaji. Ya satu contoh dari perjalanan Pontianak ke sini sudah keluar 2.200.000 per orang. Padahal dari sana 4 orang ya. Pontianak. Itu dari ya 6 orang. Ini dari Kalimantan Selatan. 6 orang. Kalimantan Selatan. Ini dari Riau berapa? 9 orang. Coba hitungin kok duitnya pira coba. Siapa yang memberi dia? Orang yang tidak mengerti langsung gampang wae dibiayai mbae setan kok. Gitu. Nek mbae setan gelem biayai pengajian itu kan setan apik. Gitu. Lah nek ustaz kok malah ngelek-elek pengajian ya kalah apik karo setan itu. Ya, malah ijol. Mungkin jadi tukar tempat. Setane dadi ustaz, ustaze dadi setan. Jadi tukar tempat itu. Lawang setan itu selalu ya'muruna bil mungkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Selalu mengajak kepada yang mungkar, mencegah yang ma'ruf. Nah, gitu kan? Lah saiki setan wis membiayai pengajian berarti wis balik dadi ustaz sekarang. Nah, itu tidak usah didengar.
Kalau ada orang jelek-jelekan pengajian ente, aliran sesat, aliran ya Wahabi, aliran sempalan NII, wis ora dirungokke. Ben sak kesele sing muni nek kesel meneng dhewe. Ora usah dirungokke, ora usah digatekke, biarkan saja. Ya ta? Bab kita ngaji itu hanya mengharap ridhonya Allah. Kamu senang boleh, tidak senang boleh. Kamu senang kita tetap ngaji, tidak senang tetap ngaji. Ngaji itu tidak hanya sekedar mengumpulkan ilmu, diamalkan. Karena Nabi mengatakan kalau kamu mempunyai ilmu tidak diamalkan, seperti lebah tidak bermadu. Orang memelihara lebah untuk diambil madunya kok tidak ada madunya. Akhirnya mau kentupi orangnya. Mabur nyelenget kono, selenget, ngalih kono, selenget, ya udah. Bikin kacau saja, tidak bisa diambil manfaatnya. Maka harus diamalkan ngaji itu. Nah, ngamalkan hasil ngaji itu ada risikonya. Tantangan-tantangan dari masyarakat itu suatu ujian keimanan. Maka orang yang beriman dikatakan oleh Allah, dibaca surat Al-Hujurat ayat 15 itu. Kalau kita tidak seperti itu jangan mengaku beriman. Kalau sudah tidak beriman jangan harapkan surga. Surga itu tempatnya orang yang beriman. Nah, dibaca. Surat Al-Hujurat nomor surat 49 ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ini coba tanya pada dirinya masing-masing. Kita sudah termasuk beriman atau belum? Kalau kamu beriman, cirinya kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Yang dikatakan orang yang beriman itu iman kepada Allah dan iman kepada Rasul-Nya. Tsumma lam yartabu. Kemudian imannya kepada Allah dan kepada Rasul-Nya tidak ragu-ragu. Apa dikatakan tidak ragu-ragu? Sebab orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah, nanti kalau mengamalkan iman dalam kehidupan sehari-hari, mesti ada tantangan. Nah, orang yang beriman betul menghadapi tantangan itu lam yartabu, tidak ragu-ragu. Ditambah lagi bukti kalau iman wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Untuk membiayai keimananmu dalam mengamalkan kehidupan sehari-hari itu siap mengeluarkan hartanya dan jiwanya di jalan Allah. Maka kalau bukan karena panggilan iman, wah saudara dari Pontianak, dari Riau, dari Pekanbaru, datang ke sini biayanya tidak sedikit, tak mungkin mau. Timbang duit kok datang dari jauh-jauh 2.200.000 mau ngrungokke wong omong ini, mbok pakai untuk jajan, untuk apa-apa bisa. Nah, itu. Tapi tidak ragu-ragu. Walaupun nanti datang dari sini, jauh sini dapat pengajian diamalkan, ternyata di desanya ditentang oleh masyarakatnya. Mungar dimusuhi wong iku ragatmu akeh men. Ya. Oleh karena itu lam yartabu, tidak ragu-ragu. Keluarkan harta, keluarkan jiwa, keluarkan tenaga, payah dan sebagainya, tidak ragu-ragu. Baru dikatakan oleh Allah, ulaika humus shadiqun. Orang yang iman pada Allah, iman pada Rasulullah, tidak ragu-ragu dalam mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari, walaupun harus mengeluarkan harta, walaupun mengeluarkan tenaga, pikiran, kalau perlu jiwanya, itu yang dikatakan imannya benar. Maka sekarang mari koreksi diri kita masing-masing, ojo ndelok wong liya. Kita iman kita itu sudah seperti itu atau belum? Kalau belum jangan mengaku beriman. Ya. Kalau belum beriman jangan mengharapkan surga. Karena surga Allah itu disediakan untuk orang yang beriman saja.
Tidak ada orang tidak beriman masuk surga, enggak ada. Jadi surga itu wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Beri kabar gembira orang yang beriman dan beramal soleh, yang tidak ragu-ragu tadi, itu yang akan ditempatkan di surganya Allah. Aku jane yang ngerti loh. Ning piye nek tak amalke ini wong maratuwaku ya ora setuju. Ya, tonggoku ora setuju. Dan aku nek maratuwaku ora setuju terus aku nekat aku nek bojoku dijaluk bali piye. Ya, nah, jadi kamu ragu-ragu toh? Satu mengamalkan begini nanti engko gek ngene, engko gek. Lah ngene engko gek itu kamu ragu-ragu, berarti imanmu tidak sodik. Imanmu kadzib, bohong iman. Ya. Kita membohongi dan Allah dibohongi tahu. Maka Allah sudah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kamu mengira kalau kamu sudah mengatakan amanna, saya beriman, tidak akan diuji. Ya, kalau kamu akan beriman, akan datang ujian. Walaqad fattannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Kalau kamu mau beriman, orang-orang yang beriman dahulu telah diuji oleh Allah. Dengan ujian itu baru akan ketahuan apakah kamu iman benar, apa imanmu bohong. Lihat, tidak usah membaca orang lain, diri kita masing-masing. Jadi harus ngamalke perintah Allah, menjauhi larangan Allah kok di tengah masyarakat jadi bingung, kok kayak gini, kok lagu jadi ragu-ragu. Padahal kalau iman yang benar itu lam yartabu, tidak ada ragu-ragu. Walaupun akibatnya rumahnya dibalangi orang, ya, tetangganya dibekot, diancam, kena mati orang dikubur. Umumnya kan gitu dah. Wih, beda ora gelem rukun karo ra umum ning masyarakat itu, kalau nek mati aja dikubur. Wah, gede dipedeni mati tidak dikubur udah takut. Tidak sadar kalau kamu mau berpikir, wah, aku nek mati ra dikubur iki. Ya, kalau mau menggunakan akal pikiran, jawab ya, dikubur, saya udah mati enggak urusan. Mau kamu kubur apa tidak kamu kubur itu bukan urusan saya. Wong mati ini kalau tidak dikubur, marah apa enggak? Nek iso marahi urung mati. Jadi kalau ditakut-takuti soal nek mati ora dikubur, ya enggak apa-apa. Wong mati itu dikubur ya mau, dibakar ya mau, dibuang ya mau. Hanya itu punya hak. Orang mati karo muslim punya hak 4. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Kalau itu tidak diberikan, berarti dikorupsi oleh yang hidup. Sekarang memang usumnya lagi korupsi, hak wong mati dikorupsi. Karena dia ngaji, korupsi. Wes rasa tinggi. Pernah terjadi yang ngaji itu, tak tonggo kabeh itu mati, tidak ada yang layak. Kebetulan di desa itu tidak setiap rumah punya sumur. Njaluk banyu untuk mandikan jenazah, enggak boleh. Enggak boleh itu. Nah, tapi warga ente itu banyak. Di sini enggak boleh telepon. Ini saudara kami ada yang meninggal, tetangga ada yang enggak ada yang layak, dimandikan enggak ada air, langsung dikirim dengan beberapa drum air pakai mobil terbuka itu. Wis komplit sak sing layat, gawa pacul, gawa linggis untuk duduk-duduk komplit sudah. Ya, betul, wayati semua. Mau memandikan jenazah satu aja, berapa liter air tuh? Ya, cukup sudah. Setelah dikubur, selesai dah, pulang bersih semua dah. Malam nggak usah pakai orang melek-melekan, nggak usah. Nah, masa nggak tak pakai ini, pakai itu, udah. Aman semua. Punya kerja juga begitu, pekot dah boleh, pinjam-pinjam. Boleh pecah itu padahal ketika belum ngaji, dia urun. Di kampung itu ikut urunan, biasanya kampung kan urunan toh. Urunan dikumpulkan di RT, nanti kalau punya kerja pinjam. Jadi untuk kerukunan RT. Itu pinjam nggak boleh padahal ikut urun. Pinjam gelas nggak boleh, biar maksudnya ben
Ora sida digawe, kalau mau begitu biar kembali kepada umumnya masyarakat. Oh ya sudah, lapor ke pusat sini. Ustaz ini enggak boleh pinjam bola pecah. Tamumu berapa tuh rencana? Lampu berapa? Tak belikan semua, gelas baru, porong baru semua ada. Wes rasa nilai, sekarang kamu punya sendiri. Pinjam kursi enggak boleh. Kan juga urunan RT itu ada ukuran kursi ini gembreng-gembreng gitu. Dipinjam ya enggak boleh, oh, sudah kita sewakan. Nah, kursi krom putih-putih itu, berapa tamumu? Nah, sing rewang putih-putih sebetulnya mau rewang, enggak ada yang datang rewang, gerutuk, putra-putra, rewang semua, isa-isa masak, karena itu sudah terlatih. Ya. Ketika korban itu, panitianya korbannya ada 700, 800, 4 hari itu masak sendiri, makan sendiri, ya, punya kerja. Hari akad itu juga begini, saudara. Hari akad setelahnya nanti pertemuan MTA, pimpinan saudara pulang, nanti pertemuan khusus pimpinan-pimpinan Indonesia, internet tadi dari Rio, dari Pekanbaru, Pontianak, karena nanti akan pertemuan, itu setiap minggu pagi selesai pertemuan minggu siang. 800 orang kira-kira. Makan besar. Makan semua itu. Kadang-kadang sing ora melu pertemuan bareng gabung coba. Lah iki ora melu pertemuan, lho kok bar mangan terus mulai. Gabung. Ya, berarti rezekinya berkah. Mulane mung masak ra direwangi ra kuwatir. Maka Islam itu tidak bisa diamalkan sendiri-sendiri, harus kebersamaan. Ya, saudara ngamalkan tuntunan Islam kok sendiri dibekot, wah raisa lah. Maka yang lain harus tumbuh rasa kebersamaan. Karena Nabi kita juga mengatakan persaudaraan sama Muslim itu seperti satu tubuh. Anggota bagian tubuh sakit seluruhnya merasakan. Maka ada yang dibekot semua merasakannya. Apa kekurangannya? Kalau dulu punya kerja apapun jangan ngerepoti masyarakat. Kita atasi sendiri. Nah itu. Ya, maka anda dibendung dengan cara apapun jalan terus. Nah, kalau itu ikhlas, mari Allah, gangguan-gangguan itu la yadurrukum man dhalla idza tataitum. Tidak akan memadoroti kamu selama kamu berjalan di atas petunjuk. Karena Allah berjanji intansullah yan surkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu betul-betul menolong agama Allah, menegakkan supaya agama Allah itu berjalan dengan lurus, Allah akan menolong kamu. Dan menguatkan, meneguhkan pendirianmu. Tidak takut dengan ancaman, enggak takut, Allah memberi pertolongan. Itu, maka orang yang tidak ragu-ragu, seperti kami dibaca surat Al-Imran 173. Itu maunya ditakut-takuti. Tapi karena sudah iman masuk di dalam hatinya, siapapun enggak ada yang ditakuti kecuali Allah. Surat Al-Imran ayat 173. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wa fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ya enggak? Ada sekelompok umat yang melaksanakan tuntunan Allah dan tuntunan yang baik ditakuti oleh sekelompok manusia. Nih sekelompok manusia sudah siap bersenjata lengkap untuk menyerang kamu. Maka takutlah kamu. Berhentilah kamu, jangan ngaji. Bubarno pengajian, usah diserang loh kamu. Ya. Karena imannya tidak ragu-ragu, oleh Allah tadi diterangkan, walaupun dikatakan fahsyauhum, takutlah kamu pada mereka. Tapi apa yang terjadi? Fazadahum imanan. Tidak takut tapi malah imannya makin kuat. Maka Allah mengatakan intan tojansum wa yusabbit aqdamakum, dikokohkan, dikuatkan pendirianmu. Takut-takuti suruh takut sih.
kan ada yang akan menyerang kamu dengan bersenjata lengkap. Wah, jawabnya malah apa? Qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi penolong kami. Ya. Jadi Arab nyerang kami, sing-singkan dengan baju. Saya hadapi. Itu orang yang imannya lam yar tabu. Kalau iman ragu-ragu baru digertak aku tuh wah piye iki? Piye itu ndelik ngendi iki gitu. Ya, ente udah umur 41 tahun. Tidak jalan mulus gitu, tidak jalan mulus. Setiap yang baru muncul pasti ada hambatan rintangan. Tapi dengan pertolongan Allah kita makin yakin sejak tumbuh baru tumbuh selalu diancam mau dibunuh dibubarkan di ini, tapi Allah selalu mengembangkan. Sampai dulu dengan pertolongan Allah kita sampai bisa membuat gedung sebaik ini. Bukan bantuan dari siapa-siapa, ya, yang membuat kita sendiri. Kita membuat sendiri dengan bantuan Allah, pertolongan Allah. Nah, kita syukuri, kita nikmati. Dan seluruh pimpinan, seluruh pengajian di cabang-cabang seluruh Indonesia boleh dikatakan semua sudah punya gedung semua. Bukan bantuan dari pemerintah, bukan dari warga ngaji itu sendiri. Nah, itu dengan pertolongan. Nah, itulah. Kenapa? Nabi kita mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Karena orang yang ngaji itu, orang belajar mengajar orang yang paling baik, tentu akan berusaha mempunyai tempat yang paling baik, maka membuat sendiri. Kalau pengaji UMT atau ngaji di masjid, mesti diusir udah. Saudara ngalami enggak? Pokoknya ngiring ngaji orang yang masjid, mesti diusir. Lah nek kowe sekak remi ning masjid ora diusir. Malah rada nek wong sekak remi lampune rada peteng malah pengurusnya nawani. Lho kok petengan toh nyata kai lampu sing padang. Nah gitu malah dibantu. Nah inilah supaya kita tahu. Tapi bagaimanapun juga alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Baca ayatnya itu surat Al-Maidah itu. 105 atau berapa itu? Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, itu. Ayat ini dipegang teguh. Orang yang sesat tidak akan bisa menimbulkan madarat kepadamu selama kamu berpegang petunjuk. Jalan di atas petunjuk Allah. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Nah, ini harus dipegang teguh dan diyakini. Ini firman Allah, janji Allah tidak mungkin akan meleset, tidak mungkin. Maka untuk mengimani kepada Allah, mengamalkan agama Allah, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Kalau tidak ragu-ragu, imannya sungguh-sungguh, Allah memberi pertolongan pada kita, ya sungguh-sungguh. Tapi kalau kita sendiri kepada Allah itu ragu-ragu, Allah tidak butuh pada kita. Ya. Harus tanamkan kita rasa butuh pada Allah. Jangan merasa dibutuhkan oleh Allah. Karena datang dari jauh-jauh ke sini itu kita butuh. Dapat ridhonya Allah. Nah ini semuanya. Mudah-mudahan dipahami ya. Masih ada pertanyaan? Apakah benar ada hadis yang mengatakan sekali-kali bukan amal yang memasukkan kita ke dalam surga, tapi masuk surga itu karena rahmat Allah, Ustaz? Betul. Maksudnya bukan karena amal saja, bukan. Karena rahmat Allah. Ya, tapi kalau manusia tidak mau beramal baik, tidak mungkin akan dicurai rahmat Allah. Masuk surga itu tidak mungkin. Orang masuk surga itu dikatakan oleh Al-Quran, amanu wa amilus
sholihah, iman dan amal soleh. Kalau saudara tidak mau beramal soleh, ya bagaimanapun juga tidak mungkin akan dapat rahmat Allah, dimasukkan surga, itu tidak mungkin. Nah, sarana untuk mendapat rahmat Allah tadi karena taat kepada Allah. Sarananya untuk dimasukkan oleh ke surga karena orang ini taat kepada Allah, cinta kepada Allah, beramal soleh. Lah itu diberi curahan rahmat oleh Allah. Maksud hadis itu, kalau hanya sekedar amal kita, apa tuh yang kita amalkan kepada, ya, di dalam hidup ini amalan kita apa? Coba balasannya surga yang la ainun ra'at, mata belum pernah ada yang melihat, wala udunun sami'at, telinga belum ada pernah ada yang mendengar, wala khatara ala qalbi bashar, hati manusia pun belum pernah tergores keindahan surga seperti apa, belum pernah. Itu diberikan orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, kalau tidak beriman, tidak beramal soleh, ya jangan harapkan itu. Maka orang dicurahkan rahmat masuk surga tadi karena amalnya. Amalnya yang kecil tadi dicintai oleh Allah, diberi balasan yang besar, lebih besar daripada amalnya. Kalau hanya sekedar balasan amalnya saja, nggak bisa memasukkan kita surga yang seindah itu. Maka Allah, kalau orang berbuat baik, nilainya kadang dilipat gandakan. Ada yang 10 kali, ada yang 700 kali. Orang belanjakan harta di jalan Allah sampai Allah menggambarkan seperti membuang sebuah biji. Satu biji tumbuh satu pohon. Pohon mempunyai cabang 7, setiap cabang berbuah berapa? 100. Jadi amal seseorang hanya menginfakkan hartanya di amal sedikit saja dilipat gandakan, ditukar oleh Allah 700 kali. Kan bisa masuk surga. Amal baik dilipat gandakan. Kalau amal jelek dibalas sesuai dengan perbuatannya saja. Maka sampai Nabi mengatakan semua umatku nanti masuk surga. Kata Nabi loh, semua umat Nabi Muhammad itu masuk surga. Tidak ada yang tidak masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Gitu loh. Kalau mau semua masuk surga umat Nabi Muhammad. Tapi ada orang yang masuk surga itu tidak mau. Umat Nabi Muhammad ada yang tidak mau. Ya termasuk itu tadi. Kalau kamu ingin masuk surga, Allah sudah katakan, mari ikuti Al-Quran, ikuti Rasulullah. Jawab malah bal natabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, cukup saya mengikuti warisan dari bapak-bapak kami, tidak usah ikuti Quran, tidak usah ikuti hadis. Oh itu berarti umat Nabi yang tidak mau masuk surga. Dituntuni jalan ke surga. Wa iyarau sabila rusdi la yattahiduhu sabila. Tunjukkan jalan surga, tidak mau menempuh. Tahu tapi nggak mau menempuh. Wa iyarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Tapi kalau melihat jalan yang bengkok malah cepat-cepat ditempuh. Padahal katanya ingin masuk surga. Ditunjukkan jalan surga nggak mau nempuh, ya nggak sampai walaupun ingin. Kamu kepingin masuk surga jalannya ini, nggak mau saya milih jalan ini, oh nggak sampai surga. Sampainya di neraka kamu, walaupun inginmu masuk surga. Tapi yang kamu tempuh jalan neraka. Itu namanya umat Nabi yang tidak mau masuk surga. Sudah? Masih ada lagi? Bagaimana cara menanamkan keyakinan bahwa nilai akhirat itu lebih baik daripada dunia ini? Karena selama ini yang tampak adalah kenikmatan dunia atau keindahan dunia. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Ya, sabarlah kamu, senang berkumpul dengan orang-orang yang baik. Orang yang baik di situ orang yang aktivitas hidupnya pagi dan senja hanya mengharapkan ridhonya Allah, balasan dari Allah. Wala ta'tu 'ainaka anhum yuridu zinatal hayatid dunya. Jangan matamu berpaling meninggalkan lingkungan yang baik, berkumpul dengan orang-orang baik itu tidak kerasan, hanya tertarik dengan gebiarnya dunia tadi. Ya. Akhirnya apa? Wala tuti' man aqfalna qalbahu an dzikrina. Ya, jangan kamu mengikuti orang yang hatinya dilupakan mengingati Allah. Wattabahawahu, akhirnya kalau orang sudah melupakan Allah, perbuatannya mengikuti hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta. Akhirnya kamu melampaui batas. Maka untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, kumpul dengan orang-orang baik.
suka datangi pengajian Islam. Kalau ngaji Islam itu yang dikaji Quran dan Sunnah. Jangan pengajian di sini hanya kayak lawak, cegegesan, guyon, isinya ndak genah bareng mulai. Wah, mubalaknya lucu banget. Lah pelajarannya apa? Wis pokoknya lucu banget. Nah, dapat pelajaran apa kalau itu? Nah, ngaji, kalau ngaji Islam itu yang dikaji Quran dan Sunnah. Nah, kalau kamu makin banyak mencintai membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, makin cinta. Makin cinta. Karena orang yang beriman itu, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau makin mendengar ayat Allah diterangkan, tambah imannya. Jadi untuk menambah supaya imannya makin tambah, kajian-kajian Quran didatangi. Tambah imannya. Kalau tambah imannya, makin mantap, tidak ragu-ragu menghadapi segala tantangan ini. Tidak akan ragu-ragu. Itu tanya. Dan hindari. Cinta dunia boleh, tapi cintamu kepada dunia jangan melebihi cintamu kepada Allah, pada Rasulullah, pada jihad di jalan Allah. Ya. Dibaca surat Tobat ayat 24 itu. Mencintai dunia itu boleh, tapi jangan melebihi cintamu kepada Allah, pada Rasulullah, pada jihad di jalan Allah. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, tuh ya, ini bapak-bapak, terus anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum kerabatmu, nah, gitu loh. Terus harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, ya, harta dagangan, terus dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, rumah-rumah yang kita sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi orang itu mempunyai ayahnya boleh. Katakanlah Muhammad, kul ingkana aba'ukum. Katakan Muhammad, kalau kamu cintai pada bapakmu, wa abna'ukum, anak-anakmu, jadi cinta pada bapak, pada anak, wa ikhwanukum, ya, pada bapak, pada anak, pada saudara-saudara. Wa azwajukum, pada istri-istri atau jodoh-jodohmu, ya. Wa asyiratukum, itu saudara, keluargamu. Wa amwalukum, wa amwalun iqtaraftumuha. Ya. Jadi kecintaan itu semua pada keluarga itu, kemudian pada harta kekayaan yang kamu usahakan, kamu berusaha mengumpulkan harta supaya hartanya jadi banyak, atau kepada harta dagangan yang kamu khawatir rugi. Maka betul-betul dijaga betul, jangan sampai rusak dagangan ini, kalau rusak nanti rugi. Juga dijaga betul. Ya. Atau di situ kepada rumah-rumah tinggal, rumah yang bawah, atau villa-villa yang kita miliki, tempat peristirahatan yang indah-indah di puncak-puncak, di Bogor apa di Tawangmangu apa di mana yang indah-indah itu lah. Boleh kamu cinta itu semua, boleh. Tapi ingat, di situ Allah mengatakan, ya, boleh dicinta itu semua, tetapi jangan sampai, ya, cintamu kepada semua itu ahabba ilaikum minallah, lebih kamu cintai daripada kepada Allah, wa rasulihi, lebih kamu cintai pada Rasulnya, wa jihadu fi sabilihi, lebih kamu cintai daripada jihad di jalannya Allah. Nah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, tunggu sampai Allah mendatangkan perkara. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang fasik. Jadi ketika pada anak, pada istri, pada suami, pada
harta kekayaan, pada harta dagangan, pada rumah tinggal, pada tempat-tempat yang villa-villa yang kita senangi, semuanya itu boleh, cinta itu boleh. Tapi kalau kecintaanmu ke segala macam tadi, ya, melebihi cintamu kepada Allah, melebihi cintamu kepada Rasulullah, melebihi cintamu pada jihad di jalan Allah, tunggu sampai Allah mendatangkan perkara. Jadi kalau dilihat ayat ini, orang-orang yang beriman itu yang paling dicintai adalah Allah, Rasulullah, dan jihad di jalan Allah. Cinta yang lain boleh, tapi harus di bawahnya itu semua. Kalau sudah dibalik, nah sudah. Jadi orang fasik, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang fasik. Kadang-kala manusia terbalik untuk meraih harta, untuk meraih ini semua bangsa. Kadang-kala agamanya dikorbankan. Ya, asal untuk mendapatkan ini, maka tidak perlu memperhatikan halal haram untuk meraih dunia yang banyak, untuk meraih kedudukan. Kadang-kala udah tidak peduli ini dengan cara halal apa tidak, kalau perlu dengan suap menyuap. Walaupun Nabi mengatakan ar-rosi wal murtasi finar, tidak peduli. Ya, orang yang menyuap dan disuap masuk neraka itu tidak peduli lagi. Berarti lebih cinta daripada kepada Rasulullah. Tunggu nanti Allah akan mendatangkan perkaranya. Masih ada pertanyaan dari brosurnya? Di halaman 9. Ya. An Umar bin Al-Khattab annahu qala fi khutbatihi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu wa zayyanu lil ardil akbari yauma tu'raduna la yakhfa minkum khafiyah. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Dari Umar bin Khattab bahwasannya ia berkata di dalam pidatonya, hitung-hitunglah diri kalian sebelum amal kalian dihitung oleh Allah. Timbang-timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang oleh Allah. Dan berhiaslah kalian untuk menyambut pertemuan agung pada hari kamu sekalian dihadapkan kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi. Dari hadis ini yang ditanyakan bagaimana caranya menimbang amal, karena kita tahu bahwa pahala kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali oleh Allah atau bahkan lebih. Jadi tentunya amal kebaikan akan lebih berat, Ustaz. Jadi maksudnya maka brosur hari ini judulnya muhasabah, mawas diri, introspeksi. Ya. Hitung-hitungan amalmu, dihitung amalmu, direnung, ambil suatu waktu yang sangat memungkinkan, hening begitu dekat pada Allah, sambil merenung perbuatan 1 tahun ini, nek tak timbang-timbang, ditimbangi maksudnya diperhitungkan tadi, amal baik saya dengan amal buruk saya itu banyak mana, waktu yang saya manfaatkan dengan waktu yang saya sia-siakan itu banyak mana. Dan Nabi kita berpesan ightanim khamsan qabla khamsin. Salah satu di antaranya sihataka qabla sakomika. Selama saya sehat itu saya gunakan untuk apa? Jadi waktu saya sehat itu banyak waktu yang saya gunakan untuk bermanfaat atau malah bermadorot. Itu dihitung-hitung, diamal, dihitung, ditimbang. Timbang itu bukan berarti kok mencari timbangan seperti anggo nimbang pohong, nimbang ini, oh bukan mencari seperti neraka. Saya itu tidak, maksudnya hitung-hitungan sendiri. Sebelum dihitung Allah nanti, kita sudah bisa merenung amal perbuatan saya itu banyak mana. Ya dah? Namanya sehari dari pagi sampai sore nanti coba direnung. Sehari tadi yang saya lakukan apa? Kebaikannya dengan keburukannya banyak mana? Waktu yang manfaat dengan waktu yang sia-sia banyak mana? Nah itu, supaya mengintrospeksi diri sehingga tahu. Sehingga nanti kalau di hadapan Allah dihitung oleh Allah amal kita itu kita wis terasa, pancen banyak waktu yang saya sia-siakan, banyak waktu yang saya gunakan untuk berbuat dosa daripada berpahala. Maka kalau ternyata catatan amal kita banyak yang jelek itu wis ora kaget, wis dihitung sik. Ya. Tapi kalau kita menghitung ternyata banyak rugi, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah hidup, mari kita perbanyak kebaikan-kebaikan. Kita stop, kita
tekan betul perbuatan maksiat, kita perbanyak amal kebaikan. Nah, sehingga nanti yaumul hisab, hari perhitungan di hadapan Allah nanti, supaya amal perbuatan kita yang baik lebih banyak daripada yang buruk. Kalau ditimbang gitu pahalanya lebih berat daripada dosanya. Bahwa fi 'isyatir radiyah. Kalau timbangannya yang baik lebih banyak daripada yang jelek, masuk surga. Tapi kalau lebih ringan, yang baik, berat yang jelek, fa umuhu hawiyah. Itu maksudnya. Apalagi? Masih ada 4 pertanyaan. Ya. Dengan datangnya tahun baru ini, kebanyakan orang-orang, khususnya anak muda, bersenang-senang untuk merayakan tahun baru. Kecelakaan terjadi di mana-mana, kemaksiatan terjadi di mana-mana. Saya prihatin melihat kenakalan remaja zaman sekarang. Apakah ini pertanda jauhnya umat Islam dan tidak mau mengaji dan memahami Al-Quran, Ustadz? Mohon dijelaskan. Ya jelas itu. Jelas, maka brosur ini saya keluarkan muhasabah itu karena saya membaca, saya melihat. Yang banyak meramaikan kemarin, memenuhi kota Solo ini, bukan semuanya, bukan orang Islam yang banyak. Ya, orang Islam yang banyak. Melu nyebul lilin, jam 12 meledos ke mercon di tengah malam, katanya tanda pergantian tahun lama ke tahun baru. Itu orang Islam yang banyak. Berbagi wong turu dua-dua juga orang Islam. Nah coba, yang keluar kamu, tanya kak cek-ceknya wong Islam kabeh. Malah ada wanita kudungan, boncengan, kan mubeng-mubeng. Lalu ngunek ke sompretan coba. Nah, tidak sadar, maka Nabi kita itu mengatakan, la tatba'una sunana man qablakum sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law takhalu juhra dhabbin tabi'tumuhum. Al Yahudi wa Nasara, Nabi mengatakan faman. Jadi kita itu sejengkal demi sejengkal, sehata demi sehata. Maksudnya sedikit demi sedikit akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kamu. Sehingga mereka masuk ke lubang biawak pun kamu ikuti. Manusia kok masuk lubang biawak? Udah pernah ngerti biawak belum? Rupanya kaya apa biawak itu? Kaya kebu? Oh, berarti belum pernah lihat itu. Biawak itu seperti seliramu kuwi lho. Biawak itu seperti seliro, tapi besar. Nah, kalau manusia biasa masuk lubang biawak itu maksudnya masuk ke tempat yang menyengsarakan. Itu kamu ikuti. Maka sahabat bertanya, apa yang kau maksud Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Nabi menjawab dengan siapa lagi kalau tidak mereka? Jadi kadang-kala umat yang tidak sadar kita sebagai orang Islam, tapi yang kita lakukan itu seperti apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Baik perilakunya. Coba pacar-pacar ulang tahun seperti hura-hura ganti tahun baru itu siapa? Niru siapa kita itu? Banyak orang Islam yang terlibat begitu, tapi nggak rasa kalau ini kita ikut-ikut mereka itu nggak merasa. Nggak merasa. Tahun baru Muharram ya begitu, ya melu-melu, wah udah. Padahal nek sadar betul, tambah perhitungan tahun itu harusnya kita makin menangis pada Allah. Karena hitungannya tahun tambah, tapi hidupnya di dunia itu makin berkurang. Maka dengan kata lain, bertambahnya tahun, makin dekatnya masuk kubur. Lah kok seneng-seneng itu gimana kamu? Apa siap amalmu untuk menghadapi masuk kubur tadi? Lah kok malah seneng-seneng? Harusnya mawas diri, tidak dirasa. Hanya di samping kerja, malam ngantuk tidur, kerja tidur, makan tidur. Tahu-tahu umur mau habis. Mau habis umur. Saya kan tidak terasa, kurangi sehari, 1 jam, 2 jam, 31 hari, 1 bulan, tahun. Tahu-tahu habis. Lah kok malah senang. Jadi makin maju, bilangan tahunnya tambah itu, kubur kita makin di hadapan kita. Lah kok senang-senang, harusnya kan mawas diri. Nah gitu.
Maka jangan ikuti kebiasaan itu. Orang Islam itu sudah salah kaprah. Sampai masuk lubang biawak. Cara beragama pun orang Islam itu sudah banyak. Mengikuti mereka. Tidak mau kembali pada Quran dan sunnahnya. Cukup percaya kepada orang-orang alimnya. Coba dibaca surat Taubat 31 itu. Cukup mengikuti apa orang-orang alimnya saja. Orang alimnya, ulamanya mengatakan ini halal, halal, ini haram, haram. Ini lakukan, lakukan, ini tidak boleh, tidak boleh. Ya tidak mau kembali pada kitab sucinya. Orang Islam juga banyak seperti itu. Tidak menyadari bahwa kebenaran mutlak itu bukan pada ustadz. Ustadz itu manusia biasa. Mungkin banyak dosanya, ya, tapi kebenaran mutlak pada Quran dan sunnahnya. Nah, maka cara beragama, kalau orang-orang ahli kitab tidak perlu buka kitab sucinya. Cukup percaya kepada ulama-ulamanya aja. Lah orang Islam jangan seperti itu, tapi kenyataannya banyak yang seperti itu juga. Coba dibaca. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ada notnya di situ. Maksudnya mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat dan mengharamkan yang halal. Ya, tadi taklid buta. Tidak mau kembali pada kitab suci, tapi manut pada ulama-ulamanya. Manut pada pendeta-pendetanya. Ya, pendetanya menyuruh menyembah ya, Isa anak Maryam, sembah-sembah. Pendetanya atau ulama-ulamanya mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Nabi yang terakhir. Allah mereka mengkufuri, ikut mengkufuri. Padahal kalau dia belajar dalam kitab sucinya, mereka orang ahli kitab itu kenal betul kalau Muhammad itu Nabi. Bahkan dikatakan oleh Allah, kenal mereka kepada Muhammad sebagai Nabi, seperti seorang bapak kenal kepada anak-anaknya. Ini berarti kenal betul. Tapi mengapa mereka mengkufuri kebenaran Nabi Muhammad? Apa kitab sucinya? Kalau belajar kembali pada kitab sucinya, dijelaskan tentang kenabian Nabi Muhammad. Tapi sudah tidak mau kembali pada kitab suci. Orang Islam ya begitu. Kembali pada Qur'annya, kembali pada sunnahnya nggak mau. Cukup pada ustadz-ustadznya saja. Ustadznya mengatakan ini halal, halal, ini haram, haram. Ya, ustadznya mengatakan, wis tinggal apa aja digugu. Quran mengatakan suruh tabayun, fatabayanu, antusibu kauman bijahalatin, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Orang beriman diseru inja kumpasikum binapain fatabayanu. Suruh pertabayun. Jangan sampai kamu menjadi menyesal karena mereka suatu keputusan tanpa bertabayun. Dahulu tidak mengerti permasalahannya. Tapi yang mengatakan itu Ustaz terus ikut-ikutan, ikut menyebarkan. Sampai di dalam Al-Quran dikatakan kamu hanya mendengar dari mulut ke mulut, kamu sebarkan dengan mulutmu. Kamu anggap itu sesuatu yang ringan, padahal indah Allah itu azim. Menyebarkan berita bohong dari mulut ke mulut, kamu menyebarkan dengan mulutmu ringan saja, hayinan, seolah tidak ada apa-apa. Padahal itu di sisi Allah itu perkara berat. Sekarang kan tersebar loh, MTA itu aliran sesat, MTA itu Wahabi, MTA itu ya, menghalalkan anjing, MTA itu zina lebih baik daripada maulid, zina itu lebih baik dari tahlilan, zina lebih baik dari istighosah. Tidak pernah tabayun, ikut nyebarkan biur di mana-mana, sampai di Kerinci, sampai di mana, Jambi, sampai di seluruh Indonesia lah. Ya. Tapi alhamdulillah kemarin di Bangkau
di Bangkau. Sumatera mana Bangkau itu? Ini ada enggak dari Bangkau? Oh, yang ngantuk toh. Alhamdulillah Kejari Bangkau beberapa waktu yang lalu datang ke sini. Minta oleh Musbida untuk mengadakan rapat supaya menutup pengajian MTA. Tapi Kejarinya tidak mau. Saya akan tabayun dulu. Kejari tabayun ya baru Kejari Bangkau itu. Ngerti tabayun. Datang ke sini. 2 orang datang ke sini tanya MTA itu sebenarnya. Ya, saya tanya ada apa sebetulnya? Itu jarinya Putri itu. Ada apa Bu? Itu dia cerita. Kami sudah mengadakan rapat saya supaya menutup pengajian MTA di Bangkau. Tapi saya tidak mau, saya sebelum tahu sendiri. Datang ke sini, minta langsung tanyakan banyak hal ditanyakan, katanya MTA begini, katanya begini, katanya. Ya itu memang betul Bu, hanya katanya-katanya. Sebenarnya MTA apa? Saya tunjukkan ini, MTA itu lembaga resmi. Undang-undang boleh tumbuh di seluruh wilayah NKRI. Profil MTA saya berikan semua, ada MTA aliran sesat, ya gedung MTA ini yang meresmikan presiden, berarti presiden itu meresmikan yang sesat. Ya, jangan disalahkan kita, presidennya itu yang mau sesat kok diresmikan. Baru saja tanggal 15 dan diresmikan di Jakarta, di Latnas itu 128 cabang dan perwakilan. Dihadiri MUI Pusat, dihadiri oleh Wakil Presiden. Ini semua profilnya ada. Maka terus ajarnya saya beri bendel brosur dari tahun 2008 sampai 2012. Saya berikan, profil saya berikan, apalagi yang ditanyakan sudah ya, pulang, akhirnya dia akan berusaha membawa Musbida untuk datang ke sini. Ya, biar tabayun langsung. Andai kata mereka tidak mau datang pun, saya tetap akan berpegang, tidak akan mau adakan rapat untuk menutup MTA, tidak akan mau. Itu Kejari Putri, tapi yang lurus, menegakkan aturan negara ini lurus. Nah, belum tentu dah Putri itu mesti lebih jelek daripada Putra. Ya, memilih pimpinan yang begitu tidak harus Putra, enggak, Putri boleh dipilih kalau memang dia lebih lurus. Lebih lurus. Biar milih apa? Ya, wong putra-putra sing korupsi ya putra-putra. Oke. Yang aneh yang saya sayangkan itu putri-putri yang kena terlibat korupsi, terlibat kejahatan, biasanya kemana-mana ndak pakai kudung. Bareng di sidang kudungan coba. Luar biasa. Itu kan ngelelek Islam. Orang yang melihat loh, wong kudungan baik ada korupsi, wong kudungan, padahal kudungan ini setelah di sidang biasanya yang dinti ya udah biasanya. Nah, baru ngarep gaya titik noda hitam Islamnya dikate. Wong kudung biasanya orang biasa baik. Ya, gitulah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara, saya rasa sudah habis lah tadi. Masih ada 3. Ya dihabiskan sekali ya. Halaman 8, surat At-Takasur. Summalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Yang ditanyakan apa maksud dari megah-megah di dunia. Dan pada saat ditanya, itu di alam kubur atau pada saat di alam akhirat, Ustaz? Latus aluna yauma idin anin naim. Jadi semua kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia, pada kita, bermegah-megah itu sudah bersenang-senang. Diberi nikmat oleh Allah dengan bersenang-senang. Jangan dikira kamu cukup senang-senang itu sudah. Semua yang menjadikan kamu berbangga-bangga, bersenang-senang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah,
diberi kedudukan, diberi harta yang banyak, diberi jabatan yang tinggi, itu aja mbok nikmat mbok seneng-seneng, nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Maka di dalam hati tadi kan ada kan, kamu diberi harta oleh Allah, kamu gunakan untuk apa? Kamu dapat dari mana, kamu gunakan untuk apa? Nanti akan ditanya oleh Allah itu. Kamu diberi umur oleh Allah sampai mati, gunakan untuk apa? Diberi kesehatan sampai rusak badanmu, jadi lemah, jadi sakit, selama sehat kamu gunakan untuk apa? Itu ditanya oleh Allah. Berupa kesehatan, berupa kenikmatan harta, semuanya nikmat apapun yang diberikan akan dimintai pertanggungan jawab. Apa itu nanti ditanya, dikubur, apa? Yang jelas ditanya nanti kalau orang sudah tinggalkan dunia pada hari kiamat nanti. Ya, maka sebelum dihisap oleh Allah, dihisap dulu, sebelum dihitung amal kita oleh Allah, mari kita hitung-hitung dulu. Kita kan diberi banyak nikmat oleh Allah. Ketika kamu diberi jabatan, diberi kenikmatan, kamu gunakan untuk apa? Untuk kamu gunakan untuk kamu beri kekuasaan, mencegah kemungkaran dengan kekuasaanmu, atau malah kamu mumpung kuasa, kemaksiatan kamu berikan jalan selonggar-longgarnya, nah itu akan diberikan oleh, dimintai pertanggungan jawab. Apalagi? Halaman 10 tentang hadis orang yang pilot. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang disebut pilot itu? Jawab para sahabat, orang yang pilot di antara kami ialah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang-barang. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang pilot dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat lengkap dengan membawa pahala sholatnya, puasanya dan zakatnya. Tetapi di samping itu ia telah mencaci ini dan menuduh ini, memakan hartanya ini dan menumpahkan darahnya ini dan memukul ini. Maka diberikan kepada orang yang dianiaya itu dari pahala kebaikan amalnya, dan kepada orang yang lainnya lagi dari pahala kebaikan amalnya. Maka apabila telah habis pahala kebaikannya itu dan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang pernah dianiaya tersebut, maka diambilkan dari dosa-dosa orang yang telah dianiaya itu dan ditanggungkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Yang ditanyakan pada kalimat yang akhir, maka diambilkan dari dosa-dosa yang telah dianiaya itu dan ditanggungkan kepadanya, lalu dilemparkan di neraka. Ini mohon dijelaskan. Jadi maksudnya Rasulullah itu menjelaskan, orang yang pilot maksudnya orang yang paling rugi. Tanyakan pada siapa? Pada sahabat siapa orang yang paling rugi pilot? Betul tuh siapa? Sahabat ngerti orang tidak punya dirham, tidak punya harta. Kalau kita wis tidak punya harta, isi keburuan utang banyak. Kalau kita kan itu, utangnya banyak, ya, tidak punya harta. Untuk nyaur apa? Wis didol barangnya orang duwe barang, itu orang pilot, orang rugi betul. Itu kan hanya masalah dunia ini. Ya dah, itu bukan pilot yang sesungguhnya. Bahwa orang kalau dunia sekarang kamu tidak punya, mungkin besok bisa jadi punya. Sekarang kamu jadi orang melarat, mungkin bisa suatu saat jadi orang kaya. Tapi yang dimaksud pilot betul itu orang yang datang kepada Allah nanti membawa pahala yang besar, yang banyak. Sudah, pahalanya banyak. Dia banyak berbuat kebaikan sehingga tercatat nilai pahalanya yang sangat besar. Tetapi di samping dia membawa pahala yang besar, dia masih banyak urusan-urusan yang belum terselesaikan dengan orang lain sesama manusia. Maka dikatakan tadi, kamu misalnya ini menyakiti hatinya si fulan, ya, menganiaya si fulan, memfitnah ini, memfitnah itu, sehingga ya, apa yang kamu lakukan ini, kamu masih banyak berhutang kepada manusia-manusia sesama hidup pada waktu itu, belum kamu selesaikan. Maka karena tidak diselesaikan di dunia, nanti di hadapan Allah, orang yang kamu hutangi itu akan datang. Ya, akan datang. Maka Rasulullah ketika
mendekati ajal, beliau datang pada sahabat-sahabatnya, siapa yang pernah saya sakiti, siapa yang pernah saya dolimi, siapa supaya terbuka, mintalah kepada saya, apa yang pernah saya balaslah. Pernah sahabat minta, ya Rasulullah, saya dulu pernah kecambuk, kena sabetan cambuk dari Rasulullah itu. Maka saya ingin membalas, Rasulullah balaslah. Masih usul lagi, ya Rasulullah, ketika saya kena cambuknya itu, waktu itu saya tidak berbaju. Saya akan membalas, Rasulullah harus tidak berbaju. Maksudnya sebelum meninggal, sebelumnya diminta di akhirat nanti selesaikan semua urusan dunia ini. Akhirnya Rasulullah lepas baju. Nah itu suruh mencambuk itu, nyata tidak, akhirnya orang tadi memeluk Rasulullah dengan sekencang-kencangnya rasa senang hatinya. Nah, seorang pemimpin kejujuran, jangan sampai berbuat dolim di dunia seolah-olah bebas, nanti di akhirat akan dituntut balas. Sehingga balasannya karena tidak bisa untuk memberikan, kasarnya untuk nyaur utang tidak bisa, ada kebaikannya. Rasulullah mengatakan diambilkan dari kebaikan. Kebaikan orang datang nagih, ya dia tidak bisa bayar, ya ambilkan kebaikannya, berikan. Sampai habis orang nagih janji atau nagih hutang atau minta penyelesaian kepada orang ini tadi, karena tidak bisa bayar, punyanya di sana hanya kebaikan, diambilkan kebaikannya sampai habis untuk menutup kekurangannya, kampanye untuk membayar hutangnya kepada orang-orang yang menuntut hutang dan menagih tadi, sampai habis itu masih datang lagi orang. Saya belum, dia dulu berbuat, pernah menganiaya saya begini begitu, minta mau diambilkan kebaikannya dan tidak bisa ini. Ya sudah, dosanya orang ini sebagian diambil dipikulkan pada orang ini. Ya, terus datang lagi. Sehingga orang tadi datang kepada Allah sebetulnya membawa pahala yang besar, karena dia belum menyelesaikan urusan dengan manusia ketika di dunia, kebaikan tadi untuk membayar hutang-hutangnya kepada orang yang masih punya urusan dengan dia, akhirnya habis kebaikannya, masih hanya yang datang lagi minta, dibayar dengan ditumbuhi, dikurangkan dosanya, dipikulkan pada orang ini. Akhirnya berubah menjadi, mestinya mendapat pahala besar, berubah menjadi tumpuan dosa yang besar. Nah orang begitu yang dikatakan orang yang pailit, rugi. Lah maksudnya pendidikan yang diberikan pada kita kalau mumpung masih hidup, punya urusan-urusan dengan orang lain, supaya diselesaikan. Ridhallah fi ridha ibadihi. Ya. Jadi ridha Allah ada kaitannya dengan ridha hambanya. Makanya utang dan dibayar. Aja kalau punya utang, sing diutangi mati, alhamdulillah lunas. Karena yang utang dah mati kok, dah. Masanya lunas, besok kamu ditagih di sana. Ditagih sana kamu tidak bisa bayar utang, kebaikanmu untuk membayar nanti. Itu ya digambarkan Rasulullah seperti itu tadi. Nah, sehingga antar manusia itu juga jangan sampai membawa dosa yang akan dibawa mati, tapi selesaikan sebelum meninggal. Maka kalau punya hutang segera dibayar. Punya hutang segera dibayar. Kalau merasa bersalah segera minta maaf. Ada perselisihan segera dikelirkan, diselesaikan. Sehingga menghadap Allah dah bersih. Itu maksudnya begitu. Mendidik kepada kita manusia ini, jadi di samping kita baik kepada Allah, hubungan kita sesama manusia, jangan sampai ada hal-hal ganjelan-ganjelan yang belum terselesaikan, nanti akan menjadi beban berat di hadapan Allah. Ya, cukup ya? Terakhir Ustaz. Ya. Berkaitan dengan halaman 3, hadis tentang nasihat Rasul untuk berhati-hati terhadap wanita. Saya pernah terjerumus dalam kemaksiatan, ini terjadi sebelum saya mengenal MTA. Saya takut atas adab Allah, saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melupakannya. Tetapi kadang-kadang kejadian itu muncul, apalagi kalau saya lagi ada masalah dengan istri. Namun demikian, saya tetap bertahan agar kejadian itu tidak terjadi. Apalagi bila dikaitkan dengan hadis halaman 11, yaitu umur 40 tahun, kebaikannya belum dapat mengalahkan keburukannya, neraka pasti ditempati.
Mohon kiat-kiat untuk dapat melupakan kejadian tersebut. Masih adakah taubat buat saya? Bila dilihat dari keadaan yang ada saat ini, godaan wanita sangat luar biasa. Jadi umurnya ini yang bertanya 46 tahun. Godaan wanita luar biasa itu bukan saat ini saja, saat dulu ya begitu. Kiat apa untuk menanggulangi itu? Ya, maka tadi saya katakan kan, ya, untuk menguatkan iman itu antara lain kumpul dengan orang-orang baik. Wasbir nafsaka itu surat Al-Kahfi 28 itu. Ya, jadi suka berkumpul dengan orang-orang ngaji itu suka. Setiap itu jangan sampai kita tidak sabar berkumpul dengan orang-orang baik, akhirnya berkumpul dengan orang yang jelek. Kambuh nanti kamu. Ya. Terus perdalam, ngaji tuntunan Al-Quran. Ya, bagaimana menghadapi godaan wanita? Seorang itu tahu kelemahannya. Kalau saya paling lemah mudah tergoda dengan kecantikan wanita, jangan suka ngurusi wanita. Lalu dirinya mudah tergoda wanita malah, wah jadi Karang Taruna, saya bagian olahraga wanita. Ya, saya ngurusi PKK saja. PKK sini wanita-wanita, kamu mudah tergoda gitu kok. Orang yang merasa dirinya mudah tergoda dengan uang, jangan mau ngurusi uang. Masing-masing tahu dirinya sendiri. Adapun saudara mengingat pernah terjebak, jatuh, karena tergoda wanita mungkin berbuat zina, supaya lupa bagaimana? Malah jangan dilupakan. Tetapi disesali. Sebab Nabi kita mengatakan seorang mukmin itu kalau teringat dosanya itu seperti duduk di tepi gunung dan gunungnya mau ambruk, mau ngebrui dirinya. Ya. Kalau pernah berzina dengan seorang wanita, dari kelingan kuwi susah nangis mula dieling-eling terus aja nganti lali. Penyesalan itu setiap itu, mengapa saya dulu sampai berbuat begitu. Terus mohon ampun, sebab kalau menyesali nangis kan istighfar, mohon ampun pada Allah. Terus makin jauh dari perbuatan itu, jangan sampai terulang lagi. Nah, ingat, mengapa saya dulu suka sampai tergoda begitu, karena dulu suka berduaan, sedang Nabi kita mengatakan jangan berduaan, yang ketiga setan. Saya dulu asalnya juga suka berduaan, gelenian, lama-lama jatuh ke situ. Dengan pengalaman itu saya tidak sudi lagi untuk berduaan dengan wanita. Nah, jangan dilupa. Maka orang yang beriman itu kalau teringat dosanya, dia khawatir apa diampuni oleh Allah dosa saya. Apa diampuni. Maka khawatir tidak diampuni, setiap ingat dosanya dia akan selalu berusaha menambah kebaikannya. Lain dengan orang kafir. Kata Nabi, kalau orang kafir tadi, kalau teringat dosanya, walaupun dosanya sebesar gunung, itu hanya seperti lalat, ya, seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya sini. Mudah dibuang, digesah, hilang. Mudah lupa. Melakukan perbuatan dosa yang besar itu, tapi mudah lupa gitu. Seolah-olah belum pernah berbuat apa-apa. Maka kalau saudara selalu ingat dosa, ya, setiap ingat dosa merasa sedih, menyesal, nah, tandanya kalau saudara itu beriman. Malah jadi lalek kayak ben kelingan terus, tapi makin ingat itu makin meningkatkan amal kebaikannya. Makin memagari diri, mengingat mengapa saya dulu sampai jatuh perbuatan itu. Nah, peristiwa itu yang menyebabkan sampai jatuh ke sana, setelah ingat jangan sampai ditempuh lagi jalan itu, nanti akan terjerumus ke sana lagi. Ya, insya Allah dengan begitu, makin lama akan makin jauh dari gangguan setan itu. Memang Nabi mengatakan wanita itu datang dengan wajah setan, pergi dengan punggung setan. Maksudnya wanita itu ya dengan wajahnya dan punggungnya itu selalu menjadi setan. Dan menggoda. Apalagi sekarang banyak wanita-wanita memang punggungnya ya ditampakkan, pakai baju aja kadang larung jadi wis tinggu. Ya, kan banyak wanita pakai baju urung dikai lengan wis tinggu coba. Itu di tempat persamuan mungkin selak kanggo acara besar apa jagong apa pertemuan apa
kelambiannya rung dadi kurang masang lengan tekate dinggo. Jadi pakai baju ndak pakai lengan, rung dadi. Lah kok suwe-suwe kelambi rung dadi tanpa lengan ini malah dianggap mode. Akhirnya don dadake baju tanpa lengan. Nah itu maka jadi setannya lebih banyak lagi. Nah maka kalau hukum Islam ditegakkan, zina itu dirajam, pertama wanita-wanita itu dirajam dulu itu. Karena dia yang menyebabkan. Ya. Itulah maka untuk benteng yang lebih kuat tidak ada kecuali iman. La haula wala quwata illa billah. Maka makin tingkatkan kedekatannya kepada Allah, mempelajari Al-Quran semaksimalnya. Insya Allah kalau hati kita itu kelet kepada Al-Quran, dzikir kita kepada Allah makin mantap, kita pada Allah makin dekat, itu terbentengi semua dari perbuatan kemungkaran.